Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda, teruna, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu kelima Prapaskah diambil lagi gitu. Dengan pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Diumumkan juga Bapak Ibu, malam ini kita akan ada pertemuan warga Sidi Jemaat yang sebentar akan dilakukan dalam rumpun warta jemaat. Terima kasih. Kekuasaan begitu menggoda. Sejak kecil, secara natur kita bersikeras menguasai orang lain dengan rengekan dan tangisan tanpa sadar. Kita ingin menguasai mainan, menguasai orang tua dan orang lain. Seiring bertambah dewasa, keinginan berkuasa menjadi semakin menguasai kita, bahkan dapat menghancurkan diri sendiri. Masa Prapaskah mengingatkan kita bagaimana kita menyikapi kekuasaan. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri, umat Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari sujud menyembahnya. Insan kami dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kita berdoa. Ya Kristus, anak domba Allah, terima kasih atas panggilan kasih-Mu yang mempersekutukan kami, baik dalam ruang ibadah ini maupun dalam ruang Zoom. Tolonglah kami untuk beribadah kepadamu. Kuasailah hati dan pikiran kami, karena kami percaya pertolongan kami hanya dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mengangkat permohonan kita, pengharapan kita, dan rasa syukur kita dengan membaca Mazmur secara silih ganti. Membaca Mazmur dari Mazmur 51 ayat 1 hingga 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud.
Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya berkenakanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Puji-pujian dari paduan suara Rahel.
Mari kita bersatu dalam doa. Tolonglah kami ya Bapa Sorgawi, tetap setia dalam kasih kami kepadamu, sekalipun tantangan lepas tantangan dalam hidup ini datang silih berganti. Tolonglah kami ya Roh Kudus pada malam hari ini, saat kebenaran sabda Allah kembali mau diperdengarkan kepada kami. Tolong kami yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya kami boleh membangun percakapan yang membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami Bapa Sorgawi, kami siap mendengarkan suara Allah. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kita berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Demikian jawab pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu Bapak dipersilakan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, minggu lalu atau hari Sabtu yang kemarin, itu kali yang ketiga kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membangun wawasan, mempersiapkan diri pada masa sengsara ini untuk lewat tokoh-tokoh dari peristiwa di sekitar peristiwa kematian Kristus. Kita diperkenalkan dengan tokoh Hanas. Hanas ini ternyata sebuah tokoh atau seorang tokoh yang jarang sekali tersentuh gitu. Kita selalu bertemu, kita kenal siapa itu Simon Petrus, kita kenal siapa itu Yudas gitu. Kita tahu juga Kayafas, kita tahu yang namanya Simon dari Kirene gitu. Kita tahu Yusuf Arimatea, tetapi siapa Hanas seringkali terlupakan dalam kehidupan kita. Minggu yang lalu atau hari Sabtu kemarin, Ibu Bapak Saudara-saudara, kepada kita diangkat, diperkenalkan tokoh Hanas itu. Dan apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Hanas tersebut gitu. Kenapa kita perlu untuk membahas tokoh Hanas? Karena bacaan kita mengatakan begini. Lalu ayat 13 ya, lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Kenapa mula-mula dibawa dulu kepada Hanas? Karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kalau Ibu Bapak Saudara-saudara mengikuti PA pada hari Sabtu kemarin, maka kira-kira Ibu Bapak bisa membangun pemikiran gitu, pemahaman. Oh, kenapa ya sampai Yesus itu harus dibawa ke Kayafas itu, ke Hanas? Apa artinya Yesus yang dibawa ke Hanas itu untuk pertumbuhan hidup iman percayaku kepada dia gitu. Hal apa yang bisa saya pelajari dari figur Hanas ini gitu. Nanti ada dua dari jemaat kita
Menarik sekali, ada satu senior dan ada satu yang junior. Mario mewakili anak katekesasi akan mencoba untuk berefleksi tentang tokoh Hanas itu. Lalu Pak James dengan pengalaman yang sangat indah akan juga berefleksi tentang Hanas itu seperti apa dan untuk apa. Apa pelajaran yang bisa kita terima bersama gitu. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita melihat catatan-catatan di sekitar PA kemarin yang diajak kita untuk melihatnya tentang tokoh Hanas ini gitu. Bolehkah dimunculkan? Agak kecil ya. Bisa dibesarkan sedikit deh. Terus saya mesti lihat dari sini. Nah, ini tulisannya agak kecil ya. Yang pertama, pada bagian yang pertama ini dikatakan begini. Siapa itu Hanas? Hanas itu nama ini punya arti rendah hati, murah hati. Dia dikatakan dia diangkat sebagai imam besar dan artinya itu adalah Tuhan telah berbelas kasihan. Gitu. Positif ya Bapak Ibu. Ketika ibunya, ayahnya, orang tuanya memberikan nama Hanas, kira-kira yang dia harapkan pribadi ini ke depan akan menjadi pribadi yang berbelas kasihan gitu. Pribadi yang rendah hati, pribadi yang murah hati gitu. Tetapi dalam realitanya ternyata jabatan yang dipakainya atau yang disematkan dalam kehidupannya, yang dipercayakan kepadanya, kuasa yang dipercayakan kepadanya membuat dia tidak mewujudkan apa yang indah di sekitar nama yang diberikan kepadanya. Lalu dikatakan begini, Hanas ini diangkat oleh Kirenius, yaitu wakil penguasa Romawi, imam dari aliran Saduki. Dia berasal dari kaum aristokrat Saduki, kompromi dengan penjajah Romawi. Imam adalah jabatan politik. Jadi dalam diri Hanas, imam ini seharusnya imam itu adalah jabatan yang sangat baik, jabatan kultis, jabatan ibadah, jabatan untuk relasinya manusia dengan Tuhan. Tetapi justru dalam diri Hanas, imam itu menjadi jabatan politis gitu. Nah, kemudian dia katakan Hanas itu mertuanya dari Kayafas. Orang yang cerdik, ambisius, tetapi dia juga arogan gitu. Hanas dan keluarganya, menurut pembicara yang minggu lalu ya, sangat dikenal kemaruk alias tamak. Praktek simoni itu dilakukan. Simoni itu dipakai untuk merujuk pada praktek suap dan penjualan jabatan rohani. Rupanya pada masa lampau itu juga sudah terjadi gitu Ibu Bapak. Sesuatu yang sangat baik, tapi karena ambisi, karena tadi bacaan kita dikatakan kuasa yang diberikan itu membuat dia lupa dengan kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Nah, Hanas ini adalah pemimpin pengadilan yang memeriksa orang-orang yang dituduh mengajarkan ajaran palsu gitu. Jika tuduhannya dipandang benar, maka proses akan diteruskan kepada imam besar. Ini bagian yang saya coba cari-cari juga, seperti Hanas ini kenapa ya sampai Yesus itu harus lewat dia gitu. Tentu tidak hanya sekedar karena dia adalah mertuanya dari Kayafas. Tapi ternyata baru saya dapat informasi bahwa dapat literatur yang mengatakan Hanas ini ternyata adalah pemimpin imam besar yang urusannya itu adalah bagian dia harus mengadili orang-orang yang dituduh mengajarkan ajaran palsu gitu. Nah, Yesus ini kan dituduh mengajarkan ajaran palsu ya Ibu Bapak kan. Dia mengajarkan tentang rubuhkanlah ini rumah Allah, dalam 3 hari pasti dibangun gitu. Jadi ajaran-ajaran palsu mau mendirikan agama baru dan lain sebagainya gitu. Itu sebabnya harus datang kepada dia dulu gitu.
seandainya terbukti bahwa memang dia menyalahi ajaran-ajaran yang dipraktekkan dalam kehidupan orang Yahudi, maka tentu saja dia bisa berangkat ke babakan selanjutnya gitu. Dia akan bertemu dengan imam besar Kayafas itu gitu, yang nantinya akan memproses pengadilan untuk Yesus gitu. Tapi dalam bacaan Alkitab kita tadi dikatakan ayat berapa itu sebenarnya Kayafas juga sudah bermain politik di sana gitu. Jadi sudah ada strategi begitu kan Bapak Ibu, ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ya. Jadi dia mau bilang lebih bagus nih orang dimatikan untuk kepentingan seluruh bangsa gitu. Jadi di sini kita lihat ini dikondisikan, lalu di sini pun juga sebetulnya sudah diatur begitu rupa gitu. Nah, ini dua aspek yang bisa coba kita lihat bersama Ibu Bapak. Lalu saya mau memberikan kesempatan, ini aspek tiga aspek ya, 4 hal, 3 sebetulnya. Yang keempat itu saya coba mencarinya, yang saya coba lihat dari PA kemarin pada hari Sabtu. Gitu. Nah sekarang kita mari mendengar bagaimana Mario melihat tokoh Hanas ini dalam perspektifnya sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Silakan Mario. Mario dari sana atau dari sini? Ada mic atau ke sini aja? Nggak. Ada mic. Oh ya, kalau ada mic bisa di situ aja ya. Boleh. Selamat malam, nama saya Mario. Saya ingin membacakan refleksi untuk tokoh Hanas. Hanas adalah orang yang sangat kaya dan tidak bermoral, yang berasal dari kaum aristokrat Saduki. Hanas mempunyai sifat yang arogan, cerdik, dan ambisius. Dia dan keluarganya sangat dikenal kemaruk atau tamak. Walau sebenarnya arti nama Hanas adalah Tuhan telah berbelas kasih, tokoh Hanas muncul saat penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Karena Yesus kemudian dibawa ke hadapan Hanas, padahal jabatan imam besar saat itu Kayafas. Inilah tangan-tangan yang tidak terlihat, yakni sebuah kondisi yang menunjukkan sosok yang sangat berpengaruh besar tapi bermain di belakang layar. Orang-orang seperti ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sehingga orang yang berkuasa dapat memenuhi keinginannya. Dan tokoh seperti ini sangat bisa kita temukan di dunia politik. Dan kemungkinan Hanas adalah iman yang menginterogasi Yesus di pengadilan. Pengaruh Hanas masih diakui dalam tugas di pengadilan. Hal ini sesuai tradisi hukum Yunani bahwa imam besar adalah jabatan seumur hidup. Kemungkinan Hanas adalah ketua Sanhedrin atau penasehat imam besar, walau yang menjabat sebagai imam besar adalah Kayafas yang juga menantu Hanas. Iya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi Mario menyimpulkan ya Ibu Bapak Saudara-saudara, bagaimana peran Hanas menurut Mario, peran Hanas yang sangat besar di balik perannya Kayafas gitu. Nah kalau kita lihat tadi saya katakan bahwa mereka ini sebenarnya Yesus ada di dalam imam besar, ada di dalam satu kelompok besar juga gitu. Pengambilan keputusan tidak hanya pada Hanas gitu, tetapi pengambilan keputusan itu ada dalam kebersamaan gitu. Pengambilan keputusan dilakukan oleh seseorang di depan, tetapi kita lihat di belakangnya ada benang merah yang terjalin gitu ya, yang dibangun di antara mereka untuk menyudutkan Yesus sebagai pribadi yang memang harus disudutkan supaya apa yang menjadi rencana mereka ini boleh terwujud dalam kehidupannya. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana Pak James akan menyampaikan refleksinya ya tentang tokoh Hanas ini. Silakan Pak James-nya. Selamat malam dan shalom. Shalom.
saya ingin membuka refleksi saya malam ini dengan satu kata. Malu. M-A-L-U. Saya malu karena dalam usia saya yang ke-70, lebih dari 70, inilah untuk pertama kali saya mendalami tokoh di sekitar Paskah dengan nama Hanas. Sejauh yang saya ingat, tokoh Hanas belum pernah dikhotbahkan dalam khotbah-khotbah Paskah. Sedemikian pentingnya seperti imam besar Kayafas. Padahal Hanas sebenarnya imam besar juga, sejajar dengan Kayafas. Tapi barangkali ini juga kesalahan saya. Mungkin saja sudah pernah dikhotbahkan, tapi saya tidak pernah menyimaknya. Kalau kita melihat judul dari perikop bacaan kita pada malam ini, Yohanes pasal 18, 12 sampai 27, tertulis di dalam perikop itu, Yesus di hadapan Hanas. Garis datar, Petrus menyangkal Yesus. Menurut saya, perikop ini lebih dikenal sebagai perikop Yesus menyangkal, Petrus menyangkal Yesus, daripada Yesus di hadapan Hanas. Oleh karena itu, refleksi saya yang pertama pada malam ini adalah saya harus terus menggali dan membaca Alkitab. Ada banyak ternyata hal yang belum saya ketahui, yang belum saya pahami di Alkitab, yang mungkin terlewatkan dan belum mendapat perhatian yang cukup. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa Nazaret melakukan PA pada waktu minggu yang lalu dan membicarakan tokoh Hanas, karena lalu mencerahkan pengertian saya. Pada sisi yang lain, saya juga meminta kepada Nazaret, gereja saya, untuk lebih banyak membuka peluang penelaan Alkitab. Mengajak semua anggota jemaat untuk ikut terlibat dalam penelaan Alkitab. Karena disitulah kita dicerahkan, sehingga iman kita boleh bertumbuh dan semakin dalam. Tokoh Hanas ternyata 5 kali disebut di dalam Alkitab. 3 kali di Injil Yohanes, pada pasal 18, ayat 13 2 kali, dan ayat yang ke-24. 1 kali di Injil Lukas, pada pasal 3 ayat yang kedua, dan 1 kali di Kitab Para Rasul pada pasal 4 ayat 6. Menurut catatan Yohanes, Hanas adalah orang pertama yang mengadili Tuhan Yesus. Dan di hadapan Hanas, Tuhan Yesus ditampar mukanya oleh seorang penjaga. Hanas mendiamkan peristiwa penamparan muka Tuhan Yesus. Hanaslah yang mengirim Tuhan Yesus dengan tangan terbelenggu kepada imam besar Kayafas. Di dalam penelaan Alkitab Sabtu yang lalu dikatakan, Hanas punya peranan besar di balik layar. Artinya Hanas tidak terekspos, Hanas tidak terkatakan, tapi Hanaslah sepertinya yang mengendalikan sehingga akhirnya Yesus disalibkan. Saya lalu melihat diri saya sendiri, dan ini refleksi saya yang kedua. Jangan-jangan saya adalah Hanas masa kini.
saya membiarkan muka Tuhan Yesus ditampar. Dan saya yang mengirim Yesus dalam tangan terbelenggu. Barangkali tidak secara langsung kita menampar Tuhan, tapi kita membiarkan Tuhan kita ditampar dengan perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, yang ada di hadapan kita. Saya juga berefleksi melihat komunitas persekutuan saya di Jemaat GPIB Nasaret. Jangan-jangan saya atau Anda Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang ada di rumah, adalah orang-orang penting di jemaat ini yang punya pengaruh besar, yang sering kali bermain di belakang layar. Kalau saja keputusan-keputusan di belakang layar itu adalah hal-hal yang baik, kita berarti orang hebat. Kita tidak mau menonjolkan diri kita, tapi kita membuat keputusan besar. Tetapi kalau itu keputusan-keputusan di balik layar seperti Hanas, yang punya arti menyalibkan Tuhan pada akhirnya, wow, celakalah kita. Celakalah kita yang di belakang layar memainkan peran menyalibkan Kristus. Sebagai imam besar, jabatan ini diturunkan pada anak dan cucu. Oleh karena itu menjadi kewajiban Hanas memberi contoh, menjadi teladan bagi anak dan cucunya. Penelitian Alkitab Sabtu yang lalu mengatakan dalam prakteknya Hanas bukanlah orang yang baik. Hanas seorang koruptor besar. Ia menyalahgunakan posisinya. Ia membiarkan anak-anaknya 5 orang menguasai peredaran jual beli hewan kurban di bait suci. Dan di bait suci ini Tuhan Yesus menjungkir balikan meja-meja itu. Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, peristiwa ini lalu mengajak saya berefleksi sebagai refleksi saya yang ketiga tentang peran saya sebagai orang tua, baik dalam rumah tangga saya maupun dalam komunitas gerejawi saya di Jemaat GPIB Nasaret. Apakah saya sebagai orang tua, apakah saya sebagai warga gereja sudah memberi teladan yang benar, teladan hidup taat kepada perintah dan kehendak Tuhan? Perilaku Hanas seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk memperbaiki hidup kita. Sebagai orang tua, sebagai warga gereja. Peristiwa ini juga mendorong saya untuk merenungkan bait suci di mana Hanas berperan sebagai koruptor dan keluarganya. Apakah GPIB Nasaret sebagai bait suci saya dalam bersekutu dengan umatnya telah cukup melengkapi jemaatnya agar setiap orang tua bisa menjadi contoh hidup taat kepada Tuhan? Apakah imam besar saya di gereja ini, GPIB Nasaret, apakah para presbiter di bait suci saya, yaitu GPIB Nasaret, telah memberi contoh hidup taat kepada ajaran Tuhan Yesus? Sekaligus bertanya, dalam kehidupan yang mana di dalam kita bergereja di Nasaret ini
yang perlu diperbaiki agar kita bisa hidup taat dan tidak seperti Hanas. Nampaknya ada banyak pertanyaan refleksi yang perlu saya jawab. Namun ada pula pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab secara bersama sebagai warga jemaat. Saya percaya ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita sebagai pribadi dan sebagai jemaat di GPIB Nasaret. Kiranya roh Tuhan menolong saya untuk melakukan koreksi agar hidup benar dalam taat kepada Tuhan Yesus boleh saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, refleksi yang sangat baik ya, tadi juga bersama dengan Mario. Catatan penting, saya juga harus mengakui setelah saya menjadi pendeta 33 tahun Bapak Ibu, saya juga tidak pernah berkhotbah tentang tokoh Hanas ini gitu. Jadi memang figur Hanas ini dia terlupakan gitu. Padahal kita bisa berefleksi panjang juga tentang Hanas. Tadi dikatakan bahwa dia imam besar, tetapi dalam proses peribadahannya dia ternyata tidak sungguh-sungguh melakukan perannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tadi Pak James mengatakan hal mana yang harus diperbaiki. Mungkin ini menjadi catatan-catatan kita bersama ya Bapak Ibu. Tadi Pak James mengusulkan PA itu kalau bisa sering-sering dilakukan. Nah ini Bapak-Bapak dan Ibu PHMJ bisa mulai dicatat ya. Kita kan nanti akan berefleksi, kita akan melanjutkan refleksi ini juga di dalam bagian warta jemaat. Pada waktu kita akan masuk dalam pertemuan warga sidi jemaat gitu. Pertanyaan Pak James menurut saya menarik gitu. Hal mana yang harus diperbaiki gitu. Tadi Mario mengatakan bahwa Hanas ini berperilaku di belakang gitu. Dia nampaknya bagus, tetapi dia punya sendi-sendi yang negatif juga gitu. Nah, barangkali kita juga bisa mengatakan Nasaret ini kelihatannya bagus gitu. Tapi barangkali hal-hal yang negatif itu perlu dimunculkan supaya kita berusaha untuk mencari jalan apa yang harus kita lakukan bersama sehingga kalau toh bagus di depan maka bagus juga lah di belakang gitu Bapak-Bapak. Jadi kita tadi sudah melihat ya perilaku Hanas yang harusnya mendorong kita juga untuk selalu berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan pelayanan bergereja ini supaya kita menjadi warga gereja yang bisa menjadi teladan, orang tua bisa menjadi teladan dalam keluarganya gitu. Bukan hanya sebagai teladan di tengah-tengah kehidupan internal jemaat, tapi jemaat Nasaret ini bisa menjadi teladan juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Jadi kita membawa garam dan terang Kristus di mana saja Tuhan mengutus kita untuk berkarya. Jadi Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita meneruskan refleksi ini dengan mencoba untuk menemukan satu atau dua hal yang menurut Ibu Bapak harus dilakukan oleh jemaat ini supaya jemaat ini menjadi jemaat yang nampak baik di depan, baik di belakang gitu. Kalau toh kita bermainnya di belakang, maka kita bermain di belakang itu dalam rangka kebaikan untuk jemaat ini gitu. Tadi Pak James dengan sangat baik sekali mengatakan bahwa banyak juga pemain-pemain di belakang layar gitu. Nah, pemain-pemain di belakang layar ini adalah pemain-pemain yang positifkah atau pemain-pemain yang negatif gitu misalnya. Harapannya kita bisa menjadi pemain-pemain baik di depan maupun di belakang yang sama-sama positif karena kita tahu apa yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita masing-masing berpikir, nanti kita akan masuk di dalam bagian warta jemaat untuk meminta Ibu Bapak Saudara-saudara menyampaikan menurut Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian,
Kira-kira pertanyaan Pak James tadi menarik sekali. Apa yang harus kita lakukan supaya kita semakin nampak baik, semakin menyadari ada yang tidak betul gitu, ada yang belum baik gitu. Apa yang belum baik? Loh, kita sudah beribadah sekian lama, ternyata masih ada satu tokoh yang sangat penting yang belum terekspos gitu ke atas gitu. Itu kan, jadi kita pikir kita sudah bagus, ternyata ada hal juga yang masih ada celahnya. Nah, nanti di dalam pertemuan warga Sidi Jemaat, kita mencoba untuk mengangkat celah tersebut, sehingga kita bisa berpikir bersama apa yang harus dilakukan bersama-sama sepanjang tahun ini, atau kalau toh harus dilakukan sepanjang 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita tahu bahwa kita punya arah yang jelas untuk mengerjakan sesuatu yang baik, sehingga jemaat ini menjadi berkat baik tampil depan maupun tampil di belakang layar. Kita sama-sama adalah pribadi yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Pada keluarga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, usahakan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Matiin kok tidur. Ajar aku Mari Ibu Bapa, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, bahwa dengan perkenanan-Mu kami boleh melaksanakan ibadah keluarga jemaat pada malam ini sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Pendeta Yakoba Marlene Joseph, yang telah memberitakan firman-Mu. Berkatilah Ibu Pendeta Marlene dengan kesehatan yang baik daripada Tuhan sendiri, sehingga ia sebagai Ketua Majelis Jemaat GPB Nasaret diberikan kekuatan dan hikmat daripada-Mu, ya Tuhan, untuk memimpin kami umat gembalaan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Berkatilah juga akan keluarga Ibu Pendeta Marlene dengan kasih dan damai sejahtera-Mu, ya Tuhan. Kami mohon, berkatilah juga hamba-hamba-Mu yang melayani di Jemaat Nasaret ini, Pendeta Ibu Bet Sindun, Pendeta Peter Theodorus, Pendeta J.D. Sihite, Pendeta Elizabeth Siregar, dan Pendeta Margareta Manalu, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau curahkan
kasih dan damai sejahtera-Mu juga kepada mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini dalam kebersamaan kami mengucap syukur karena Engkau memperkaya kami dengan tokoh Hanas dalam perjalanan kehidupan beriman kami. Sebuah berkat-Mu yang harusnya dapat kami pelajari sejak kami beberapa saat yang lalu, tetapi Tuhan, kami bersyukur pada akhirnya Engkau mengajarkan kepada kami hal yang indah di balik kegagalan Hanas sebagai seorang imam besar yang Engkau percayakan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah pekerjaan hidup berimannya. Kami mohon kepadamu, tolong kami Tuhan, supaya kami pun juga sebagai anak-anak milik Tuhan, dengan segala aktivitas pelayanan kami, dengan semua kesungguhan kami melakukan tugas-tugas pelayanan, kami selalu mengoreksi diri kami secara pribadi, kami selalu memposisikan diri kami secara baik, baik kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, kami sebagai jemaat Tuhan, supaya kehadiran kami Tuhan benar-benar bisa menjadi teladan yang indah dalam kehidupan generasi penerus, juga menjadi berkat yang indah karena kami bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh duduk bersama-sama, seperti halnya kami mengoreksi diri kami ketika kami belajar tentang tokoh Hanas. Biarlah ya Roh Kudus Engkau membimbing kami. Percakapan di malam hari ini boleh membuat kami menemukan, mengemukakan hal-hal yang menurut kami penting untuk dilakukan, sehingga jemaat Tuhan yang Engkau percayakan kami ada di dalamnya boleh menjadi sebuah persekutuan yang semakin terbentuk indah oleh Tuhan dan semakin dirasakan perannya dalam kehidupan ini. Kami bersyukur karena Engkau memakai Mario, anakmu yang dalam mempersiapkan diri untuk menjawab ya dengan segenap hatiku sebagai seorang sidi baru. Juga Engkau memakai hamba-Mu, Bapak James Tembuhan Tuhan, sehingga mereka boleh berefleksi dengan baik tentang tokoh ini, dan karenanya refleksi mereka pun juga menjadi berkat dalam hidup kami. Berkatilah semua warga jemaat milik Tuhan yang Engkau satukan di tengah jemaat Nasaret, baik anak-anak yang Engkau satukan dalam kebersamaan PA, PT, GP, PKP, PKB, dan juga PKLU. Tuhan memberkati seluruh presbiter, diaken penatua, semua anggota unit misioner, juga persiapan unit misioner yang baru. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, termasuk di dalamnya Tuhan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang ada di dalam pergumulan mereka, baik karena sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau mau menjamah anak-anak-Mu ini dengan harapannya untuk boleh kuat dan sehat kembali. Tuhan berkati Ibu Ismiati, Bapak Ismiati Aritonang, Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu ZAL Kandowaro, Ibu Rustamaji, Bapak Haris Syamsu, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Mariam Porayo, Ibu Angel Pesak Oro, Bapak Kris Yakob, Bapak Manurung, Ibu Rusdiana Huta Barat Hutauruk, Bapak Alexander Riga, Bapak Rensi Supusepa, Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyo Ole, Ibu Heni Silain Katiandago, Bapak Yohanes Auri, Ibu Sarah Banurea, Ibu Irawati Tibuliuji, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Mike Huta Barat, Ibu Karla Sihitepeo, Bapak Maruhum Siahaan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang sedang berduka, keluarga Urai Rantung, dan juga keluarga Auri Giri.
Berkatilah mereka di tengah-tengah suasana duka yang saat ini sedang ada menghiasi hidup mereka. Kami berdoa untuk pertemuan warga Sidi Jemaat saat ini yang akan kami lakukan bersama. Roh Kudus-Mu menuntun kami. Ya Allah, dalam sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah kerajaan sampai Jemaat, mari kita bersyukur karena Sang Putra telah hadir bagi kita. Ia merelakan dirinya menjadi anak domba Allah bagi kita. Karena itu, kuasailah diri kita dengan apa yang ada pada kita, sehingga kita dapat mempersembahkan seluruh hidup kita untuk membalas kasih-Nya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 361, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga setelah memberi.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita mendoakan persembahan ini secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Kristus, anak domba Allah, terima kasih atas kerelaanmu menebus kami. Kami persembahkan hidup kami untuk Engkau pakai menghadirkan damai sejahtera-Mu di seluruh bumi. Kendalikan hidup kami di bawah kuasa-Mu, sehingga kami selalu layak untuk mempersembahkan karya hidup kami bagi-Mu. Tolonglah setiap orang yang Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini, agar mereka selalu tunduk di bawah kehendak-Mu. Demi Kristus Raja hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 8 Maret 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka. Telah meninggal dunia pada Rabu 1 Maret 2023 Ibu Angeline Oley Rantung. Almarhumah adalah kakak kandung dari Penatua Heni Urai Rantung, Sektor 4. Almarhumah telah dimakamkan pada Kamis 2 Maret 2023 di tempat pemakaman umum Menteng Pulo. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Penelaahan Alkitab 2023. Penelaahan Alkitab tokoh-tokoh seputar penyaliban dan kebangkitan Kristus dilaksanakan setiap Sabtu mulai 25 Februari 2023 sampai dengan 8 April 2023 melalui aplikasi Zoom. Pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 10 hingga 12 WIB, tokoh Simon Petrus, fasilitator Pendeta Marji Riri Hena Dewana, narahubung Diaken Erlin Luhukai dan Diaken Yelika Supusepa. Ibadah syukur. Pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 16 WIB dilaksanakan ibadah syukur sektor 1 bertempat di keluarga Pangestu Melatunan dengan alamat Klaster Laves SA 57 nomor 29 Kota Harapan Indah Kelurahan Setia Asih Bekasi. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Percakapan pelayanan. Pada Sabtu 11 Maret 2023 pukul 12 WIB akan dilaksanakan kegiatan percakapan pelayanan bagi seluruh pengurus Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, pelayan Pelkat PAPT, dan pengurus komisi-komisi, Teologi, Pelkes, Germasa, PPSDI, PPK, PEG, Inforkom, dan Litbang. GPIB Jemaat Nasaret di Jakarta di ruang ibadah secara tatap muka. Dilanjutkan dengan persiapan ibadah peneguhan Pelkat, pelayan PAPT, dan perkenalan pengurus komisi-komisi dalam ibadah Minggu 12 Maret 2023 pukul 16 WIB. Ibadah Pelkat PKLU. Pengurus PKLU mengundang warga PKLU Jemaat Nasaret untuk menghadiri ibadah rutin Pelkat PKLU Jemaat Nasaret secara tatap muka pada Sabtu 18 Maret 2023 pukul 10 bertempat di ruang serbaguna dengan tema Berbahagialah dalam ketaatanmu. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 4. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Kuesioner khusus. Warga jemaat GPIB Jemaat Nasaret dapat memberikan masukan, saran, dan aspirasi terkait kegiatan pelayanan di GPIB Jemaat Nasaret dengan mengisi kuesioner melalui link atau dengan melakukan scan terhadap barcode berikut. Hasil kuesioner akan menjadi salah satu referensi rujukan dalam penyusunan PKAKK 2023 hingga 2024. Pemberita firman malam ini Pendeta Yakoba Marlen Yosef, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, paduan suara Rahel,
Ibu Vivi de Freitas Ratu Merisa, Bapak Edward Talahatu, Ibu Yati Talahatu, Ibu Maureen de Freitas, Bapak Rifan de Freitas, Bapak James Tumbuhan, Adik Mario Piri, dan juga Yoel Patinama. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan hidup beriman kita di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga, di mana saja Tuhan mengutus kita. Pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita memuji Tuhan, Gita Bakti 370. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, jangan lupa hari Sabtu setelah doa pagi jam 7:30 kita akan lanjut dengan PA tentang tokoh Simon Petrus ya. Bagi teman-teman yang akan ikut kegiatan di gereja nanti jam 10 pagi akan ada bisa ikutin bersama, PA-nya itu dari sini gitu ya Bapak. Selamat malam ya. Saya lanjutkan.
Selamat malam, Pak Eden, terima kasih.